Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 5 yang sudah bisa hadir. Terima kasih. Untuk kesempatan ini, saya akan menjadi moderator dari presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Raka Septia, dan juga ada rekan-rekan saya dari kelompok 5, ada Aditya Subarkah, Irfan Dwi Kurniawan, Luki Lukmanul Hakim, Muhammad Mutawali, Muhammad Rizal Amusti, Yogi Cahyogi, dan Jaini Rangga. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis sistem warung steak and shake, dan kita langsung lanjut saja kepada ilustrasi kasusnya. Ilustrasi kasus. Warung steak and shake Taman Sari adalah sebuah tempat makan yang cukup ramai di daerah Taman Sari, Bandung. Warung Steak and Shake ini buka setiap hari dan menerima cukup banyak pelanggan di hari weekend. Warung Steak and Shake menerima kiriman persediaan bahan baku yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat setiap harinya. Bagian gudang cabang selalu mengecek kiriman bahan baku yang diterima agar tidak salah dengan jumlah yang dikirimkan. Jika persediaan di warung Steak and Shake habis, bagian gudang cabang akan mengirimkan laporan persediaan barang ke kantor pusat. Karena banyak pelanggan yang datang pada hari weekend pada warung Steak and Shake Taman Sari ini, warung Steak and Shake Taman Sari meminta tambahan persediaan bahan baku ke kantor pusat serta adanya komplain dari pembeli yang menyatakan bahwa ukuran daging dari steak terlalu kecil. Tetapi stok persediaan bahan baku di kantor pusat tidak selalu ada. Hal tersebut terjadi karena kantor pusat tidak mengetahui jumlah persediaan yang masih tersedia di gudang cabang restoran. Mungkin selanjutnya untuk struktur fungsi operasional pada warung Steak and Shake akan dibacakan oleh Rizal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi organisasi pada warung Steak and Shake. Yang pertama, manajer operasional adalah mengawasi semua kegiatan di warung Steak and Shake. Yang kedua, penanggung jawab dapur adalah kepala divisi yang bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan jumlah bahan beserta peralatannya. Yang ketiga, penanggung jawab pelayanan adalah kepala divisi yang lebih mengoptimalkan untuk mengawasi pelanggan belum dibeli orderan dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh staf pelayanan. Yang dimaksudkan kenapa begitu pentingnya struktur fungsi organisasi pada warung itu. Yang pertama, bukti penting struktur dalam berorganisasi, apalagi di dalam warung steak itu, di dalam perusahaan makanan sangat begitu penting karena untuk membangun citra baik sebuah pelayanan di warung makan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luki tentang prosedur permintaan bahan baku. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya itu prosedur permintaan bahan baku. Yang pertama, bagian gudang di kantor cabang mengecek persediaan bahan baku. Yang kedua, jika memerlukan persediaan bahan baku, maka bagian gudang kantor cabang membuat laporan persediaan barang yang akan diterima oleh kantor pusat. Yang ketiga, setelah itu kantor pusat mendapatkan laporan persediaan bahan baku, lalu dibuat surat permintaan bahan baku yang dikirim ke bagian pembelian. Yang keempat, dari surat permintaan bahan baku dibuatlah laporan permintaan daftar harga bahan baku untuk diserahkan kepada supplier. Yang langsung diproses, maka supplier mendapatkan pesanan pembelian bahan baku. Lalu supplier mengirim bahan baku yang telah dipesan dan faktur pembelian kepada bagian penerimaan kantor pusat. Faktur pembelian beserta bahan baku yang dikirim supplier dilakukan pengecekan terlebih dahulu serta dibuat laporan penerimaan bahan baku. Setelah dibuat laporan penerimaan bahan baku di bagian penerimaan kantor pusat, lalu bahan baku yang diminta kantor cabang tersebut dikirim ke gudang cabang. Bahan baku yang diminta telah diterima oleh gudang cabang. Lalu di bagian gudang cabang membuat laporan penambahan persediaan untuk disimpan sebagai bukti bahwa bahan. Terima kasih Luki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jaini Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan mengenai survei masalah dan kesempatan di warung Stick and Shake Taman Sari Bandung. Yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, bahan baku di pusat tidak selalu tersedia. Yang kedua, informasi yang diterima tidak selalu pasti. Alasannya itu dibagi tiga. Yang pertama, persediaan bahan baku di kantor pusat tidak selalu ada. Hal tersebut terjadi karena kantor pusat tidak mengetahui jumlah persediaan yang tersedia di gudang cabang restoran. Yang kedua, komplain dari pembeli. Komplain dari pembeli ini mengenai ukuran daging yang terlalu kecil. Yang ketiga, persediaan bahan baku di gudang tidak pasti karena persediaan bahan baku di gudang pun tidak mengetahui bahwa restoran ini butuh persediaannya segimana. Lalu ada pemecah masalah dari kelompok kami yang ada dua, yaitu standar dan peluang. Pertama yang standar. Proses pelaporan sudah menerapkan teknologi informasi persediaan sesuai kebutuhan dan format tertentu. Nah, di sini kelompok kami merumuskan pemecahan masalah karena ada kekurangan dari informasi-informasi di warung Stick and Shake Taman Sari. Yang kedua, itu ada peluang, yaitu kantor pusat tidak mengalami keterlambatan dan menerima informasi. Lalu informasi persediaan sudah akurat, informasi disajikan dengan mudah dan nyaman. Silakan untuk bagian kendala dilanjutkan oleh Yogi. Berikutnya adalah kendala yang ada di warung Stick dan Shake. Yang pertama yaitu SDM. SDM yang dimiliki tidak kompeten. Yang kedua, dana. Memerlukan dana yang cukup besar. Yang ketiga, energi. Memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, informasi. Memerlukan sumber daya informasi yang tidak sedikit. Berikutnya, negosiasi lingkup sistem. Batasan atau lingkup pengembangan sistem pada warung Stick dan Shake yaitu permintaan bahan baku kantor cabang terhadap supplier. Pemicu terhadap sistem adalah pesanan dari pihak kantor cabang. Sasarannya adalah laporan persediaan dan penerimaan adanya tanda bukti transaksi. Current system. Nah, membuat permodelan dengan DFD. Yang pertama, identifikasi aliran informasi. Itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, pesanan dari kantor cabang. Yang kedua, laporan penerimaan dan persediaan. Yang ketiga, tanda bukti transaksi atau TBT. Yang kedua, identifikasi sumber dan target atau tujuan. Nah, ada identifikasi itu ada terbagi menjadi 2, yaitu untuk kantor cabang dan supplier. Selanjutnya, di sini saya Irfan Kurniawan akan menjelaskan konteks diagram sistem. Di sini ada flowchart. Yang pertama dari kantor cabang mengirim data permintaan persediaan, kemudian terjadi proses pembelian bahan baku pada sistem persediaan, kemudian sistem akan mengirim data pembelian bahan baku kepada supplier, kemudian supplier mengirim bahan baku persediaan pada sistem. Kemudian sistem juga mengirim bahan baku persediaan pada kantor cabang. Kemudian di sini ada event list atau daftar kejadian pada warung Stick and Shake Bandung. Ada 3 diantaranya. Yang pertama penerimaan pesanan, yang kedua pembuatan faktur atau tanda bukti transfer, yang ketiga membuat laporan. Kemudian langkah kelima, menggambar DFD penurunan.
Selanjutnya di sini ada flowchart composition. Yang pertama dari kantor cabang mengirim dokumen berisi laporan persediaan dan data permintaan persediaan, kemudian terjadi proses permintaan persediaan atau 1.0, yang dimana prosesnya terdiri dari dokumen, surat, dan list permintaan persediaan, kemudian lagi terjadi proses 2.0, yaitu pembelian persediaan, kemudian yang berisi berupa dokumen list pembelian persediaan yang dikirim kepada supplier. Kemudian supplier mengirim dokumen berupa barang dan faktur pembelian, dan terjadi proses 3.0, yaitu penerimaan persediaan, kemudian mengirim persediaan bahan baku kepada kantor cabang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart permintaan bahan baku. Yang pertama, di bagian gudang kantor cabang, pertama-tama melakukan pengecekan bahan baku. Nah, apabila gudang kantor cabang membutuhkan persediaan bahan baku, maka gudang kantor cabang membuat laporan persediaan bahan baku yang akan diserahkan kepada kantor pusat. Setelah kantor pusat menerima laporan persediaan bahan baku, kemudian kantor pusat membuat surat permintaan bahan baku yang akan diserahkan ke bagian pembelian. Di bagian pembelian membuat laporan permintaan daftar harga bahan baku yang akan diserahkan kepada supplier. Nah, di bagian supplier, setelah menerima laporan permintaan daftar harga bahan baku, maka supplier telah mendapatkan pesanan. Kemudian supplier membuat daftar harga bahan baku untuk diserahkan kepada bagian pembelian agar dibuatkan pesanan pembelian bahan baku. Kemudian pesanan pembelian bahan baku dikirimkan kembali ke bagian supplier. Setelah bagian supplier menerima pesanan pembelian bahan baku, bagian supplier mengirimkan bahan baku dan membuat faktur pembelian untuk dikirimkan ke bagian penerimaan kantor pusat. Di bagian penerimaan kantor pusat, setelah menerima faktur pembelian dari supplier, kemudian bagian penerimaan kantor pusat melakukan pengecekan bahan baku yang telah dikirim kembali. Setelah itu membuat laporan penerimaan bahan baku yang akan dikirimkan kepada bagian gudang pada kantor cabang. Nah, setelah gudang kantor cabang menerima persediaan bahan baku, setelah itu gudang kantor bagian cabang membuat laporan penambahan persediaan. Selesai. Guysnya. Analisa masalah dan peluang warung stick and shake. Menggunakan yang pertama itu ada 5 poin. Yang pertama, menggunakan aplikasi atau situs web berbasis teknologi informasi di kantor pusat dan cabang. Nah, yang kedua itu pembuatan laporan persediaan menggunakan teknologi informasi atau terkomputerisasi agar secara lebih mudah. Yang ketiga, menambah kapasitas bahan baku di pusat untuk memenuhi permintaan kantor cabang. Yang keempat, mengoptimalkan SDM yang ada. Dan yang kelima, pengembangan sistem berbasis teknologi informasi seperti aplikasi dan situs web, khususnya aplikasi untuk mengelola persediaan. Terima kasih untuk Aditya Rasubarkah. Baik, untuk kesimpulannya akan saya bacakan, yaitu mungkin saya akan jelaskan pada permasalahan pada bagian bahan baku di pusat tidak selalu tersedia dan pada informasi yang diterima tidak pasti, yaitu dikarenakan pembuatan laporan persediaan pada warung stick and shake tidak menerapkan sistem pelaporan persediaan menggunakan teknologi informasi yang jelas, sehingga mudah terjadinya miskomunikasi pada pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, diperlukannya sistem informasi pada persediaan bahan baku menggunakan bantuan teknologi agar dapat mempermudah pihak yang terlibat dalam menjalankan pekerjaannya. Mungkin segitu saja kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya moderator dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.